Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mona Hatorangan Siregar, salah satu dosen pada program studi Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi TD Pardede. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai bahan video pengajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi Teknik Industri, yaitu Kewirausahaan. Mata kuliah Kewirausahaan yang ada pada program Teknik Industri ada 2 SKS. Mata kuliah Kewirausahaan disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas, baik secara offline maupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Kewirausahaan adalah mata kuliah yang membahas materi tentang bagaimana menjadi wirausaha yang memiliki ide atau gagasan usaha menjadi suatu lapangan usaha dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar. Dapat mencetak wirausaha yang sukses dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mata kuliah ini juga merupakan implementasi dari berbagai teori yang diajarkan dalam kewirausahaan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausaha yang memiliki ide, implementasi mengenai lapangan usaha baru yang kreatif dan inovatif, juga bisa mengembangkan motivasi, karakteristik wirausaha, proses dalam berusaha, mengidentifikasi lingkungan serta rencana usaha, juga tren usaha yang saat ini berkembang dengan teknologi, sehingga dapat memajukan perekonomian baik secara pribadi, perusahaan, agama, dan negara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga dapat belajar tentang kepemimpinan, motivasi, komunikasi, leadership, dan manajemen waktu serta kerja sama dalam tim. Belajar berpikir out of the box dengan kondisi ekonomi sulit saat ini, maka mata kuliah kewirausahaan ini juga memberi peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini dari program studi Teknik Industri yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Secara umum, setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan mengaplikasikan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki potensi wirausaha dengan mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan jiwa berwirausaha. Secara khusus, mahasiswa mengerti dan mampu mengidentifikasi kegiatan kewirausahaan serta memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai aspek praktis dalam kewirausahaan. Juga, mahasiswa mampu membuat sebuah rencana bisnis serta dapat mengaplikasikannya di lapangan. Mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawabnya atas proses dan tugas pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan yang memperhatikan teori dan konsep kewirausahaan, tapi sekaligus juga mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan dunia industri saat ini. Pengantar kewirausahaan, karakteristik wirausaha, peluang usaha, lalu perencanaan bisnis, pemasaran, keuangan,
etika bisnis, model bisnis, termasuk juga studi kasus yaitu analisis studi keberhasilan dan kegagalan usaha. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah kewirausahaan ini antara lain buku dari Bapak Renal Kasali dan kawan-kawan tentang modul kewirausahaan, kemudian buku ajar untuk mahasiswa, dan ada juga buku dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya modul pembelajaran kewirausahaan. Dengan referensi pendukung, literatur, jurnal, kewirausahaan, dan teknopreneurship. Untuk mata kuliah kewirausahaan, dari beberapa aspek penilaian yang ada, yaitu terdiri dari kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas mahasiswa sebesar 20%, lalu aspek ujian yang memiliki presentasi paling besar. Untuk ujian tengah semester sebesar 30%, dan terakhir aspek penilaian dengan presentasi 40% dari ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, presentasi kelompok termasuk di dalamnya permainan atau game yang ada hubungannya dengan mata kuliah kewirausahaan, case study, dan problem-based learning. Berikut adalah contoh pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline yang ada di dalam kelas program studi Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi TD Pardede. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kita kembali jumpa dalam mata kuliah kita, mata kuliah di program studi Teknik Industri ya di kewirausahaan. Minggu yang lalu kita sudah membahas ya, sudah berdiskusi tentang apa yang namanya wirausaha, konsep, prinsip, dan juga sejarahnya. Oke, yang masih semangat untuk mengikuti kegiatan kelas kita hari ini, semuanya tepuk tangan dulu. Oke, teman kanan kirinya, let's go wirausaha. Baiklah, ya sebelum kita mulai kuliah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk kita semua, supaya kita juga membawa berkah ya ilmunya yang kita pelajarin bagi diri sendiri, bagi orang lain, terutama bagi kepentingan masyarakat banyak. Kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya mungkin ada yang nggak hadir kah di antara kita ya? Ada teman kanan kirinya yang mungkin minggu-minggu lalu datang rajin terus sekarang kelihatan nggak ada. Tapi tetap aja ya saya harus panggil satu-satu supaya kita tahu siapa yang hadir. Yang hadir nanti langsung angkat tangan bilang hadir ya. Naswa Nurul Azizah, oke. Randisman Fernandes, ya. Ricardo Pardede, ya. Putri Ramadhani, hadir Bu. Stefanus Mangaratua, oke. Ian Gloria Sedubun, ya. Utami Aulia, lanjut lagi dengan Barnabas Masabudi. Thank you. Angelina Febriani, Hadir Bu. Chani Julinar Ferdina. Oh izin ya, izin. Oke, no problemo. Dinda Selomita juga nggak kelihatan. Ya. Anugrah Adven. Dandi Simeone. Oke, Jesaya Michael Angel. Yes, ya thank you buat kehadirannya pada hari ini. Materi kita yang sebelumnya yang seperti saya bilang tadi adalah tentang definisi, konsep, prinsip, dan ada juga sejarah kewirausahaan. Oke, siapa yang kira-kira masih ingat apa yang sudah kita diskusikan? Oke, silahkan Putri. Baik Bu, yang saya ingat secara makna etimologis wirausaha dan wira swasta yang berasal dari kata Sanskerta, yaitu wira, swa, dan sta. Wira artinya memiliki teladan, keunggulan, dan memiliki sifat keagungan, watak. Kalau swa artinya berdiri, sedangkan sta terbalik. Swa artinya sendiri,
Sta artinya berdiri. Oke, ya mungkin ada pendapat yang lain dari kita definisinya wira usaha atau wira swasta ya. Dulu kita kenal dengan kata wira swasta. Mungkin ada yang pendapatnya yang lain, silahkan. Angel? Perusahaan adalah jiwa dan semangat yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha yang inovatif dan berorientasi pada peluang, serta mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Sip. Ya, bagaimana dengan konsepnya? Ada yang tahu? Mungkin bisa dilanjut dari teman yang lain? Mengenai konsepnya bagaimana? Konsep dasarnya itu meliputi kemampuan melihat peluang, Ya. memanfaatkan peluang, Mhm. kreativitas dan inovasi, fokus pada hasil serta berorientasi masa depan. Betul, betul ya, dia berorientasinya masa depan. Karena kalau wirausaha itu mikirnya one step ahead, kalau di kita, kalau dia 10 step ahead. Oke, dilanjut dengan prinsip kewirausahaan yang kalian ketahui dan sudah kita diskusikan minggu lalu. Ada yang mau menambahkan tentang prinsip wirausaha? Lanjut, gimana? Prinsip kewirausahaan adalah landasan penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Beberapa prinsip utama memiliki kemampuan melihat peluang, memanfaatkan peluang, berpikir kreatif dan inovatif, fokus pada hasil, berani mengambil resiko, berorientasi pada masa depan, serta membangun relasi dan network yang kuat. Ya, beberapa dari kita mungkin beranggapan bahwa yang namanya komunitas itu nggak penting, tapi ternyata membangun relasi itu adalah bagian yang kita bisa gunakan sebagai prinsip kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang profilnya wirausaha. Ya, kalau kita belajar yang lalu itu tentang konsep, definisi, dan pengertiannya juga, hari ini kita akan belajar tentang profil wirausaha. Menurut kalian, kira-kira nih, ya menurut kalian apa sih yang harus dipunyai oleh yang namanya seorang usahawan ya, kalau kita bilang ya, usahawan, apa yang harus dimiliki? Melihat peluang yang ada. Oke, dia berani lihat peluang. Dari pengertian tadi bahwa profil wirausaha itu berfokus sama karakteristik ya, sama orangnya, sama sikapnya, keterampilan dan juga langkah-langkahnya, maka dia bisa dikatakan sukses. Wirausaha itu dikatakan sukses kalau dia bisa bikin lapangan, betul ya, dia bisa bikin lapangan pekerjaan bagi orang lain. Beberapa dari kita punya kecenderungan ya, bukan lihat peluang. Ketakutan kita untuk jadi wirausaha itu adalah bahwa apa duluan yang kita lihat? Resiko. Ya, kalau nanti bangkrut, kalau modal tidak balik, ya kan? Atau kalau misalnya belum apa-apa, nanti malah ya rugi. Nah, gitu. Ya, bukan bangkrut sih, rugi duluan ya kan? Bangkrut itu dalam jangka panjang kita bisa itu. Ya. Nah, itu semuanya ternyata harusnya out of the box-nya dari wirausaha. Ya, dia mikir yang aneh dulu, orang nggak mikir, dia sudah mikir duluan. Itu yang harus dimiliki sama wirausaha. Oke, kita lanjut bahwa yang namanya wirausaha sudah kita bahas tadi, ya. Kalau kewirausahaan itu masih di keilmuannya, kalau ini sudah orangnya. Orang yang bagaimana? Orang yang bisa mengelola, bisa menjalankan, bisa mengambil itu tadi yang kita bilang ya, mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai keuntungan. Wirausaha juga, nah sama seperti kalian, ya, agen of change, agen perubahan, ya, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk merespon kebutuhan pasar dan mendorong inovasi serta perkembangan ekonomi. Ini dia beberapa karakteristiknya, ya, yang dipunyai oleh seorang wirausaha. Yang pertama jelas tadi, selain dia lihat peluang, yang pertama dia berani mengambil resiko. Ya, dia nggak mikir nanti dia akan rugi duluan, enggak. Yang pertama dia harus apa? Kalau kita mau usaha, yang harus kita lakukan yang pertama adalah melangkah dulu. Kaki kanannya atau kaki kirinya nggak mungkin ya kita bilang kaki kiri ya. Biasa kita bahasain kaki kanan, kaki yang good way, ya kan? Good will itu kaki kanannya kita langkahkan dulu satu langkah. Kalau kita nggak move, kalau kita nggak bergerak, kita nggak ngapa-ngapain.
Langkah yang pertama adalah berani mengambil risiko tentang usaha apapun itu. Sekecil apapun usaha yang dijalankan, sekecil apapun modal yang memang diperlukan untuk bisa ambil usaha itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Baik, ini dia kreatif dan inovatif. Wirausahawan yang agent of change ini sama seperti kalian yang mahasiswa agent of change. Jadi must be kreatif, must be inovatif. Ada yang bisa bantu kita untuk apakah itu yang namanya kreatif? Yang gimana sih yang kreatif? Oke Putri. Kreatif itu yang memiliki daya cipta, Bu. Memiliki kemampuan untuk menciptakan atau bersifat mengandung daya ciptanya. Contohnya, kita bisa buat suatu produk dari hasil kita. Kayak sekarang kan di pabrik pasar banyak yang menciptakan skincare baru nih, Bu. Nah, ya itu untuk dia. menjadikan orang dia bekerja. Nah, kalau inovatif itu, Bu, bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Ya, pembaruan lah ceritanya. Kalau misalnya ada dia mengikuti suatu produk yang bisa dikembangkan oleh dia, padahal itu punya orang, itu inovatif juga sih. Ya, kalau kita bilang kreatif memang dia dasarnya harus yang out of the box tadi, ya kan? Orang nggak mikirin itu, ya kan? Kira-kira kalau di kalian bisa yang apa namanya memikirkan yang seperti itulah gitu, terus kita usahakan, jadi wirausaha itu sudah, ya. Yang selanjutnya adalah inovatif tadi, memperkenalkan sesuatu yang baru yang sifatnya pembaruan. Ini dia. Sesuatu yang baru, betul seperti yang rekan kita tadi katakan ya, yang Putri katakan bahwa kalau sesuatu yang baru itu nggak harus brand new, ya nggak harus yang betul-betul baru gitu loh. Mungkin jadi pemikirannya orang lain yang sebelumnya, terus kita up, ya kan? Kita upgrade misalnya, kayak ya kita bilang lah, ini juga kan termasuk ini produk baru. Sekarang kan ada kayak sarung-sarungnya ya, atau stikernya, atau apanya di laptop itu kan. Nah itu kan tadinya kita mikirnya cuma bisa dipakai sarung laptopnya aja, tas laptopnya aja. Sekarang udah mikir, udah di stikerin, ya kan? Orang suka stiker gambar-gambar, inovatif dia. Yang tadinya cuma warnanya hitam, sekarang udah tokoh apa namanya kalau di kita kartun-kartun itu anime, ya kan? Ya sudah. Ya nggak apa-apa, lebih enak mata nengoknya daripada dia tempel-tempel gambar tempel maksudnya. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah orientasinya pada hasil. Ini yang juga harus bisa kita punya dalam diri mahasiswa. Orientasinya di hasil. Di prosesnya gedebak-gedebuknya udahlah, ya, nggak usah dikasih tunjuk sama orang. Ya, di proses gedebak-gedebuknya itu, di sedih-sedihnya, di susah-susahnya, di luka-lukanya, ya kan? Kita diem aja. Stay diem aja. Stay fokus pada hasil. Mungkin ada yang cepat dia, instan, ya. Mungkin ada yang tahapannya harus setahun dulu, 2 tahun dilihat, ya kan? Ya, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun. Tapi itu dia fokusnya di hasil. Karena apa? Karena apa? Ditambah lagi karakteristiknya, dia percaya diri dan gak nyampang nyerah, ya. Dia gak gampang menyerah. Itu dia yang dipunyai oleh seorang wirausaha. Ya, kalau kita udah gampang nyerah, kayak kita deh, ya kan. Banyak di antara dari kita sendirilah kita ngerasain ya kan. Kalau yang namanya untuk mau ujian, ya kan. Habis itu ada ujian tuh, ada tugas juga tuh, ya kan. Habis ada tugas juga tuh, ya maaf aja kita di keluarga juga ada masalah tuh, ya kan. Habis itu di pertemanan juga ada masalah. Oh nggak bisa dipikirkan dalam satu sekelebat gitu, ya kan. Kita terus nyerah. Yang mananya yang nyerah duluan ini? Biasanya yang bikin susah yang kuliah, ya karena beberapa dari kita ngerasa bahwa ini bisa di nanti, gitu loh. Nah kalau di orang yang namanya wirausaha enggak, dia mau digaplokin gimana juga, bahasaku aneh ya. Dia mau wirausaha itu mau dia dikatakan aneh sama rekannya, mau dia dikatakan ini sulit nggak bisa dikerjakan, mau ini dibilang sama dia aneh apa nggak berhasil, nggak bakal berhasil, dia tetap terus jalan.
Karena dia punya, selain dia pantang menyerah, dia punya rasa percaya diri. Ya, percaya diri itu unsurnya dari diri, namanya percaya diri, ya kan? Kalau percaya sama temen, sering jatuh kita, ya kan gitu. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi, dia tahu persis kemana dia harus bawa ini usahanya. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dan resikonya apa. Ya, bukan hanya berjuangnya aja, tapi dia sudah hitung itu semua. Kemudian dia juga harus punya kemampuan yang memimpin. Seorang wirausaha dia punya leadership tinggi. Ya, kalau yang namanya leader gimana kira-kira menurut pendapat kalian? Menginspirasi, memotivasi. Wah, itu dia. Yang terutama kalau leader karena dia posisinya ada di depan. Akhirnya dia harus ya menginspirasi, dia harus mengelit, dia harus memimpin, jadi dia bisa memotivasi. Banyak dari kita nggak sadar dengan posisi kita yang ternyata bisa jadi pemimpin. Auranya pemimpin itu nggak kaleng-kaleng loh. Auranya itu nggak aur-auran. Ya, aura pemimpin itu dia bisa kalau kita deket aja, begitu dia ngomong kita udah kayak tadi motivasi, ya kan? Begitu dia ngomong tuh kayak oh iya dia betul memang kayak gitu harusnya. Ya. Jadi nggak semuanya punya, tapi bisa dipelajari, ya. Kita punya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu yang menginspirasi tentang teori leadership nasional, ya. Kalau di depan dia memberi tadi contoh, kalau di tengah dia ikut kerja, kalau di belakang dia ikut mengawasi, ya. Ing ngarso sung tulodo, betul. Ing madya mangun karso, tutpuri handa yani. Itu yang kita tahu tentang leadership, ya. Dan sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Jadi dia yang namanya leadership bukan begitu ada masalah dia yang lari duluan. Tapi itu kebiasaan. So, yang mulai kita bangun sekarang adalah leadership yang memang bisa menyelesaikan masalah tanpa salah ya, kayak Gadaian ya udah ya. Ya, pernah dengar icon gitu ya. Oke, yang selanjutnya karakteristik mahasiswa adalah nah ini yang tidak semuanya juga bisa. Bisa kerjasama di dalam tim. Ya, tim yang bagaimana tuh? Ya, kita tahu kalau yang namanya manusia katanya rambut sama hitam dalam hati siapa tahu, ya kan? Jadi dia bisa tahu mana tim yang memang pintar tapi nggak bisa di-lead atau memang tim yang kurang pintar tapi bisa diajak kerjasama. Dia bisa combine itu. Dia bisa lihat, oh ini anak kurangnya di sini, ini anak lebihnya, ini kurang lebih. Nah, ya. Kemudian dia juga, nah ini yang harusnya menjadi yang pertama, ya. Dia jujur dan disiplin. Konsistensi itu berat bro. Ya, konsisten itu artinya jujur dan disiplin itu dua hal yang memang harus diawalin dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang, nggak nanti. Ya, apalagi kita dibilang agent of change. Ya, jadi kita harus aku sering bilang membiasakan itu ya udah itu udah memang nggak lagi disetir kan. Kita ya udah kayak itu bangun gitu kan. Tapi kalau dibiasakan, kamu dipaksa untuk jadi disiplin itu sulit. Sulit. Seberapa banyak dari kita yang aku tanya ya, seberapa banyak dari kita yang bikin alarm itu hanya jadi lagu selingan kalau bangun pagi. Alarm loh. Fungsinya sudah jelas-jelas untuk membuat kita disiplin kan, bangunkan kita tepat waktu atau bikin apa kita kegiatan selanjutnya itu juga di pas waktu yang memang sudah seharusnya. Tapi kita aja masih deny, ya kan? Masih kita matikan, masih kita lega-legakan gitu kan waktu kita. Ya sejam 2 jam lagi deh, ya kan? Abis itu yang dalam kegiatan sehari itu molor sejam semua tuh, perut, ya kan? Kita kan efek domino, ya itu sulit. Mata kuliah kita kali ini adalah untuk memahami pentingnya karakteristik wirausaha sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan berdiskusi tentang karakteristik wirausaha ini ya. Nanti setelah kita akan bahas bagaimana karakteristik dan keterampilan wirausaha, kita akan bagi 2 kelompok. Ya. Katanya di situ nanti ya untuk yang lain. Baiklah, untuk
karakteristik ini kira-kira apakah ada di antara kalian yang punya dan bahkan sama sekali nggak punya? Ya, kita akan bahas dalam kelompok. Kita akan bagi dua kelompoknya. Mungkin langsung aja ya, biar mempersingkat waktu. Bagian dari diri saya nanti di apa namanya di lead sama Angel nanti ya sebagai juru bicaranya. Kemudian nanti yang bagian tangan kanan saya nanti sama Putri. Ya kan, silahkan kita mendiskusikan karakteristik wirausaha ini ya. Baiklah, ya seperti yang tadi sudah kita sepakati, kelompok 1 dan kelompok 2, nanti ada juru bicara atau mungkin ada yang juga ingin menambahkan dari masing-masing anggota juga nggak ada masalah. Ya, supaya kita makin banyak pengetahuan kita tentang karakteristik wirausaha, apalagi yang bisa berkaitan dengan kita, mahasiswa sebagai agen perubahan. Oke, kita mulai dulu dari kelompok yang mana nih? Yang ready, kelompok Put? Oke, ya silakan. Oke, baik, kelompok saya bisa menjawab karakteristik wirausaha. Yang paling pertama itu kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan solusi unik untuk memenuhi kebutuhan pasar atau memecahkan masalah. Contohnya itu kayak seorang wirausaha kan membuat produk minuman herbal, kekinian dan kemasan ramah lingkungan. Pemahaman ini mungkin kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau cara baru dalam memecahkan masalah yang belum pernah dilakukan orang lain. Belum pernah seorang wirausaha tidak hanya meniru, tapi mampu menciptakan ide yang segar dan yang unik. Bisa. Karena kan tadi kita sudah sepakat ya bahwa yang namanya inovasi itu tidak harus dari dia yang pertama kali. Boleh dari yang sudah ada, tapi dia dia upgrade. Apalagi nih setelahnya, kan seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok Putri? Misalnya seperti apa lagi kah yang kita memang agak susah untuk menjadi kreatif ya, apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ya kan tentang teknologi. Kita jadi nggak mikir kayak kalau nggak begini gimana ya, kalau kayak gitu bisa diapain ya. Nah itu dia, kreatif tuh ada didahului sama pertanyaan apa, kenapa, kok bisa nggak sih. Nah itu dia, selalu pertanyaannya why, jawabannya because, karena, sebab. Sebelah sini dari tempat Angel ya. Itu beradaptasi dengan perubahan. Itu fleksibilitas dalam menghadapi tren dan nilai pasar. Artinya itu suatu produk yang dihasilkan itu tidak ngestak begitu saja, tapi mengikuti zaman yang dimana semua orang butuh produk yang baru untuk di-update lagi. Iya, dari itu bisa dikaitkan ya, dari dia punya kreatif inovatif tadi, terus dia lihat peluang, akhirnya dia bikin tuh produk yang baru, yang pasar kayaknya perlu, yang pasar sepertinya butuhkan, ya kan? Mulai dari produk rumah tangga sampai sekarang bahkan alat elektronik semuanya sudah terupgrade, ya kan? Kita sudah lihat bahkan ada yang fungsinya jadi double. Kalau dulu yang namanya penanak nasi, pemanas nasi. Kalau sekarang sudah penanak dan pemanas. Oke, untuk materi kita sampai di sini. Kalau nanti saya minta tolong supaya apa yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok ya bisa ditulis menjadi laporan tugas kita ya. Karena dari kita itu nilainya yang seperti sudah saya katakan di kontrak kita pertama ada bagian daripada penilaian tugas. Ini tugasnya sudah dibagi secara kelompok. Mengakhirinya sama-sama kita akan doa ya sebelum berakhir dari sini. Ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, see you guys ya. Sampai jumpa lagi di materi minggu depan. Ya, salam buat keluarga dan ingat tetap jaga keselamatan ya. Demikian video dalam mata kuliah kewirausahaan pada program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.